Jamalun dan jamalun. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, jim, mim, dan lam. Tetapi keduanya berbeda dalam hal panjang dan pendek. Yang atas ma-nya pendek, jamalun. Yang bawah ma-nya panjang, jamalun. Sekalipun berasal dari akar kata yang sama, tetapi ada panjang pendek yang berbeda, maka maknanya juga berbeda. Jamalun artinya unta, jamalun artinya keindahan. Begitulah panjang pendek pada satu huruf dalam sebuah kata bisa membedakan makna dari kata yang serupa tapi beda panjang pendeknya. Kali ini kita akan belajar tentang huruf athof. Huruf athofnya baru kita kenakan huruf athof berupa wawu, wa. Lihat kalimat di papan tulis. An-najmu wal qamaru fis samai. Kita jelaskan dulu secara umum. Kalimat ini tentu saja adalah jumlah ismiyah karena diawali oleh isim. Berarti kalau ada sebuah kalimat merupakan jumlah ismiyah, berarti di situ ada mubtada, ada khabar. Nah, manakah mubtada dalam kalimat ini? Mubtada dalam kalimat ini adalah an-najmu wal qamaru. Sepaket. An-najmu wal qamaru adalah satu paket mubtada. Lalu mana khabarnya? Khabarnya adalah fis samai. Khabarnya terdiri dari fi huruf jar, as-samai majrur. Kenapa ini kasroh? Karena majrur oleh fi. Sekarang lihat fokus kepada mubtada. An-najmu wal qamaru. An-najmu wal qamaru ini ada 3 kata. Pertama an-najmu, kedua wawu, dan ketiga al-qamaru. Tadi kita sampaikan bahwa rangkaian kata an-najmu wal qamaru ini adalah satu paket mubtada. Tetapi satu paket mubtada ini terdiri dari 3 kata yang bisa kita urai kembali, yang bisa kita rinci. yakni an-najmu apa, wawu apa, al-qamaru apa. Nah, ketahuilah dalam bahasa Arab kalau kita menemukan huruf wawu, maka sebagian dari huruf wawu itu kalau bermakna dan, maka itu disebut dengan harful atfi, huruf athof. Ini namanya adalah athof. Kita tulis atfun aja ya. Asalnya sih harful atfi, atfun, atau biasa disebut dengan athof. Lidah orang Indonesia menyebutnya athof. Tulisan Arabnya atfun. Wawu itu huruf athof. Nah, ketahuilah kalau ada huruf athof berarti ada 2 unsur lagi sesudahnya, yakni unsur kata sesudahnya dan unsur kata sebelumnya. Nah, di sini ada wawu athof namanya. Maka sesudahnya, yakni al-qamaru, ini disebut dengan ma'tufun. Ma'tufun. Wawu huruf athof dan kata sesudah huruf athof disebut ma'tuf. Di mana ada athof, pasti ada ma'tuf. Dan kalau ada ma'tuf, berarti harus ada kata yang datang sebelum huruf athof. Mana? Ya ini an-najmu. Maka wawu huruf athof, al-qamaru adalah ma'tuf, lalu al-najmu sebagai apa? Nah, istilahnya dalam ilmu nahwu, kata sebelum athof disebut dengan ma'tufun alaihi. Ma'tufun alaihi. Jadi kita tegaskan bahwa kalau menemukan huruf wawu yang maknanya adalah dan, maka wawu itu disebut dengan huruf athof. Dan setelah athof itu harus diikuti dengan ma'tuf. Dan kata sebelum athof disebut dengan ma'tufun alaihi. Di mana ada athof pasti ada 2 kata. Sesudahnya disebut dengan ma'tuf, sebelumnya disebut dengan ma'tufun alaihi. Harus ingat bahwa antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih
selalu harus sama. Kalau ma'tuf alaihnya domah rofa, ma'tuf juga harus domah rofa. Kalau ma'tuf alaihnya ada alif lam, ma'tufnya juga ada alif lam. Dan kalau ma'tuf alaihnya nakiroh, ma'tufnya juga nakiroh. I'rab antara ma'tuf dengan ma'tuf alaih selalu sama, meskipun tidak harus sama dalam hal mudzakkar muannasnya. Misalnya kalau kita buat kalimat yang lain, misalnya di sini Muhammadun wa Khadijatu. Nah, Muhammadun laki-laki, Khadijatu perempuan. Itu boleh. Antara mudzakkar dan muannats boleh terjadi antara ma'tuf dengan ma'tuf alaihnya. Tetapi kalau dari segi kedudukannya, ini mubtada sama. Ini rofa, domah, ini rofa, domah, sama. Ini alif lam, sama. Gitu. Nah, sekarang kita coba ya latihan. Kalau misalkan kalimat an-najmu wal qamaru fis samai, susunannya kita ganti. Kita ubah ke posisi yang berbeda. Kalau ini kan an-najmu wal qamaru, kedudukannya sebagai apa? Mubtada kan? Fis samai sebagai khobar. Nah, sekarang coba fis samai kita taruh di depan. Menjadi begini. Fis samai taruh di depan berarti sebagai khobar muqaddam kan? Ingat kalau ada jar majrur di awal kalimat berarti posisinya sebagai khobar muqaddam. Maka sesudahnya ada mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhar tidak usah menggunakan alif lam. Maka kalimat yang di sana an-najmu ketika posisinya diubah menjadi di belakang tidak lagi menjadi an-najmu, tetapi alif lamnya dibuang. Maka menjadi fis samai najmun. Tidak ada alif lam. Terus ada wal qamaru. Huruf ataf. Terus qamarnya gimana? Nah, tadi yang kita sampaikan. Kalau yang namanya ma'tuf harus sama dengan ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya ada alif lam, ma'tufnya alif lam. Ma'tuf alaihnya tidak ada alif lam, maka ma'tufnya pun tidak boleh menggunakan alif lam. Jadi najmun wa qamarun. Begitu bahasan tentang atof, ma'tuf dan ma'tuf alaih digabungkan dengan bahasan mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Semoga bermanfaat.